Jawa, Jawa Timur. Itu masih ada nggak sih orangnya, Roy? Sudah meninggal. Iya, meninggal dunia. Saya lihat Bu Farah cukup harus tabah ya. Saya juga heran memang kenapa harus punya banyak tumbal seperti itu susuknya. Tiap deket sama orang pasti makan korban. Tiap deket sama orang makan korban. Ini bahaya sekali. Dan tapi satu pesan buat Ibu Farah, jangan pernah merasa dirinya bukan apa-apa gitu, karena saya cukup melihat mental Bu Farah udah cukup udah down banget, udah cukup jatuh. Aku mau nanya satu lagi kejadian itu, Roy. Yang namanya dia orang Bandung. Dia kerja di bandara. Pada waktu itu dia ngabarin aku kalau dia itu sakit jantung katanya gitu. Itu bagaimana tuh, Roy? Sampai sekarang dia nggak ada lagi sama sekali sama aku, terus kontak juga. Sudah meninggal dunia. Setiap kali Ibu Farah cerita tentang seseorang ya, saya mencium bau jenazah dan kain kafan. Itu yang saya lihat. Jangan sedih ya Ibu Farah. Jangan nyalain diri sendiri. Selama ini udah melakukan sholat? Iya. Udah? Udah. Bu Farah, saya lihat juga nih dalam mata batin saya, kalau Ibu Farah terus-terusan sedih begini, Ibu Farah yang kena imbasnya juga. Saya ngerasa, lihat deh, ketika dia nangis, semua tekanan darahnya langsung meninggi gitu. Aku masih berpikir terus, aku tuh nggak ngerti sama sekali kenapa ya. Jadi kayak depresi ya, Ran? Iya. Jadi sebenarnya ya kayak dia mempertanyakan diri sendiri, kecewa, sedih. Betul. Saya jujur, saya melihat dari kacamata spiritual, supernatural. Tapi di sisi lain, saya juga melihat dari sisi logika dan dari sisi medis. Saya melihat gejala-gejala tanda halusinasi dan delusional yang lumayan muncul sekarang. Delusi itu pemahaman tentang meyakini sesuatu yang tidak real ya. Dan kemudian halusinasinya juga halu. Banyak bayangan yang muncul dan itu nggak real, belum tentu real juga. Tapi sebenarnya ini udah kejadian gitu, tapi dia masih berpikir terus keep thinking gitu. Jadinya jadi berat banget dan depresi, tapi nggak disadarin ginian gitu. Hal-hal yang kayak gini-gini menghantui pikirannya terus, walaupun ada beneran, tapi malah dia tuh malah kayak iya jadi malah makin terpuruk gitu. Iya, malah makin mikirin, malah makin emang ada sih, tapi dipikirin gitu. Tambah jadi gitu. Itu yang saya lihat sih Bu Farah. Tapi lama-kelamaan kalau Ibu Farah nggak kuat, nanti jadinya gini loh. Gantung diri. Iya, sebenarnya sih dia nggak ada niat. Jangan, Roy. Tapi tuh saya butuh bantuan orang yang medis juga dalam menangani kasus Ibu Farah tampaknya. Kita butuh bantuan di sini. Roy, kenapa Roy? Ibu. Bu Farah. Ada makhluk halus yang masuk ya. Saya lihat di sini ada trauma efek sih. Iya, benar. Aku dibisikin sama teman-teman aku bilang gini, karena efek saking takutan berlebihan dan jiwanya kosong sekarang bisa dimasukin oleh makhluk-makhluk haus lainnya. Bu Farah. Bu Farah. Bu Farah. Bu Farah. Saya minta minyak angin. Ada minyak angin nggak? Bu Farah.
Farah bisa dengar? Bu Farah bisa dengar? Baiklah, Bukan Bu Farah ya kan? Bu Farah. Bukan Bu Farah. Kamu Tangannya nggak bergerak, Roy. Kayak Iya, dia kayak kesurupan. apa? Tapi masih setengah-setengah. Jadi antara iya dan tidak. Jadi masih ada Ibu Farahnya. Tapi masih dipikir ada makhluknya yang lain lagi gitu. Tapi setengah Ibu Farah, setengah dia. Setengah hantu, setengah Ibu Farah. Makhluk lainnya itu jangan-jangan pocong, tangannya nggak gerak soal. Bukan, Roy? Iya. Bu Farah. Apa yang kamu mau dari Bu Farah? Saya ajak kamu berkomunikasi dan masuk ke dalam tubuh Bu Farah. jangan, Roy. Ini Bu Farah. Bukan. Bukan. Jangan. Jangan, Roy. Jangan. Jangan apa ya? Dia pingsan atau? Bukan. Ini saya ngelihatnya trauma efek sih. Bu Farah. Bu Farah. Bu Farah. Bu Farah jangan sedih lagi ya. Di sini saya melihat Bu Farah bukan gitu. Jadi keluar masuk gitu. Jadi ini udah Bu Farah lagi gitu. Tadinya Bu Farah. Jadi gonta-ganti on off. Bu Farah. Yuk bangun yuk. Duduk lagi ya benar yuk Bu Farah. Minum dulu. Minum dulu. Silakan diminum. Ya, jadi gini loh, saya ngeliat yang ini masuk gitu, sembunyi, terus keluar lagi, masuk lagi sembunyi, keluar lagi, masuk lagi sembunyi dan keluar lagi. Itu kenapa? Karena dia lemah, Jangan, karena dia Enggak, Bu Farah nggak bakal mati gantung diri kok kalau misalnya kamu bener-bener nggak main gini-gini lagi. Kamu ibadah yang kenceng deh. Salah satu cara untuk lepasin dari susuknya, ibadahnya harus dikencengin deh, Bu Farah. Saya melihat ibadahnya sama lingkaran magisnya berbeda loh. Lingkaran magisnya tuh lebih gede di sini. Sampai sini. Gitu. oh itu berarti harus seimbang supaya dibanyakin ibadahnya gitu. Iya. Dan ini saya lihat ini kayak dimakan gitu loh. Apa benar ya Bu Farah pernah makan gini? Iya. Itu yang makan Bu Farah atau makhluknya? Makhluk halusnya. Aku yang Walaupun makan. dia yang makan. Perantara. Tapi sebenarnya bukan Tapi buat dia. sebenarnya bukan buat dia. Astaga. Kalau kamu ada apa-apa, saya ngeliat di sini. Kamu harus teriak sekencang-kencangnya deh. Kamu bisa teriak gak sekarang sekencang-kencangnya? Ngisek kencang, biar kamu lega. Tolong aku, Roy. Saya minta dupa atau tidak? Kita dupa dong. Bagi saya satu. Terima kasih.
cleansing di sini. Apapun yang telah Bu Farah lakukan, perjanjian gaibnya, semuanya berantakan dan saya putuskan untuk tidak. Pergi semua jauh-jauh. Pergi, 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 pergi. Bubar semua. Semoga Bu Farah terbebas dari saya melakukan smudging, pengasapan, dan semoga keluar dari lingkaran setan dan lingkaran perjanjian gaibnya. Hutang karma dibayar, hutang karma ya. Saya ngeliat di sini, kamu harus membayar hutang karma kamu yang kamu lakukan sih sebenarnya di usia kamu yang 25 sampai 30 kalau kamu ingat. Ada hal yang kamu nggak diceritain ke kami bertiga, tapi saya mengetahui itu. Iya. Maksudnya? Saya ngelihat sebenarnya ada janin yang gugur sih di dalam tubuh Bu Farah pada kala itu. Apakah betul? Enggak sih. Benar. Iya. Dari sejak ibu pisah dengan mantan suami, atau mungkin sebelum pisah, belum pernah. Enggak pernah. Karena saya melihat ada semacam pembayaran hukum karma. Apapun yang telah terjadi di masa lalu tidak akan terjadi lagi di masa depan, dan saya berharap ya Bu Farah, makhluk-makhluk halus yang tadi ada 4 itu menghilang. Setiap kali mereka datang, kamu teriakin ya. Iya. Setiap kali mereka datang, teriakin. Dan semoga mereka tuh hilang karena takut dan hilang bagaikan asap ini. Jangan sedih lagi Bu Farah. Kalau susuknya itu bagaimana, Roy? Itu mau keluarin? Dengan ibadah yang kenceng dan sesuai dengan keyakinan kamu, dia akan keluar tiba-tiba lewat dagu, lewat dahi, bahkan feses dan urin. Itu akan luntur sendiri. Jadi tiba-tiba langsung muntah juga keluar. Feses dan urin juga bisa, semuanya keluar. Serem deh kalau sebenarnya gini, ini adalah menurut saya kalau orang biasa ya mungkin serem banget, tapi kalau saya lihat ini mungkin menjadi hal yang biasa. Itu dari lubang kamu itu semuanya bisa keluar, apapun itu, dari lubang ini, lubang hidung, lubang mulut, dan dari macam-macam itu kemudian keluar. Aku mau nanya lagi, Roy, satu Boleh, lagi. Farah. Seseorang ini yang masih aku jalanin, namanya yang aku mau tahu itu, dia tuh masih nggak sih mengharapkan aku gitu. Masih. Pergi cari dia sebelum terlambat. Beliau tuh nggak mau, katanya malu ketemu aku karena bawa anyir, katanya gitu. Dia ceritanya seperti itu. Pada saat Darah terus kan. pada saat berhubungan badan bawa anyir. Kan dia keluaran darah terus setiap dia napas. Darahnya itu kan banyak mungkin kan di sekitar ininya kan. Bukan sekitar baju gitu kan. Jadi dia merasa bau gitu badannya, makanya malu katanya kalau aku datang ke situ. Ibu udah melihat langsung?
nggak boleh aku datang. Dia masih sayang kok sama kamu, tapi dia malu datengin aja langsung. Tanpa babi bu, langsung datengin. Tunjukin rasa cinta ya. Saya ngerasa momen-momen saat dia sakit justru yang bisa kelihatan kalau kita memang real atau enggak, yang asli atau enggak cintanya. Sekarang ibu yang memutuskan, ibu mau berpikir lebih baik nggak? Coba pikirin dengan akal sehat ibu, tanya ke hati nurani ibu. Mm-mm. Yakin kok ibu akan dapat kehidupan lebih baik. Ya Kalau misalnya emang bukan orangnya ini, ya mungkin memang bukan dan ada orang lain yang lebih tepat buat ibu. iya, berpikir gitu benar. Sekarang ibu doain aja orang-orang yang ibu sayangi, Iya. mudah-mudahan dilindungi sama Allah, terus ibu lebih mendekatkan diri sama Allah. Itu sih. Iya, Tuh, jadi kuncinya. terus tinggalkan yang namanya susuk-susuk gitu udah. Yakin aja bu, jalani hidupnya. Yakin. Sayang, sisa umur nanti nggak berasa udah harus Udah selesai. harus selesai. Terima kasih Bu Farah. Mudah-mudahan cerita Ibu menjadi pelajaran buat kita semua di sini. Ibu boleh meninggalkan studio, Ibu boleh bawa minumnya. Iya, bawa minum. Silakan, Saya biar bawa lebih mangkoknya tenang. juga ya. Bawa mangkoknya juga silakan. Jangan lupa. Terima kasih ya. Terima kasih. Hati-hati ya. Iya. Mendapat keuntungan dari sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita akan melahirkan kegelisahan yang tiada henti. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Bambang dan Farah. Bambang tadi seolah dihantui oleh gondoruo. Pikirannya juga begitu takut, bahkan mengorbankan istrinya untuk disetubuhi oleh gondoruo dan harus kehilangan nyawanya. Tapi dia nggak mau kehilangan nyawanya sendiri. Egois. Gimana tanggapan Anda, Ron? Menurut saya Bambang tuh pribadi yang tidak gentle dan dia itu nggak mau menghadapi masalahnya itu dengan realita. Intinya sih dia kabur. Ngerasa jago tapi dia juga takut mati. Ya kan? Makanya Gak sinkron. apa coba? Berbanding terbalik dengan Farah, Ibu Farah sendiri adalah sosok pribadi yang udah terjun ke jerumus gimana nih baliknya gitu. Dan Ibu Farah sendiri punya pukulan yang terdalam loh. Kayak traumatik yang susah disembuhkan justru. Kalau saya disuruh pilih saya harus simpatik terhadap siapa, saya lebih pilih Ibu Farah. Karena Ibu Farah kasihan sekali. Aduh, Ibu Ratu. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Sehat-sehat untuk babynya. Iya, terima kasih. Roy Kiyoshi, Ya. terima kasih atas Thank you. segala penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Siap, baik.